Diperkenalkan oleh Ustaz Takdir toh? Iya. Ya, perkenalkan. Diambil nomornya. Saya disuruh hubungi sendiri dulu. Ya, tapi saya kan orangnya santai-santai saja. Jadi saya tidak langsung serius. Ya, karena datang terus Ustaz Takdir, bagaimana sudah mau SMS, sudah mau BBM, pakai BBM dulu. BBM. BlackBerry. Ya. Tapi ketemu di mana Sasak dia dengan cerita? Satu kelasnya di S2. Satu kelas S2. Kita tahu. Oh, waktu Sasak dir. Waktu Ustaz Takdir S2. Teman ceritanya. Saya ini deh. Daripada lama-lama ini kita sudah didesak juga sama orang tua. Daripada orang tua yang carikan, sudah ada juga orang tua yang dicarikan sama orang tua, disiapkan di kampus tapi sepupu sekali. Tapi yang mana lebih cantik itu yang sebelumnya atau sekarang? Tentu yang saya pilih yang sekarang, yang paling cantik lah, cantik luar dalam tuh. Kita jangan hanya mencari cantiknya sesuai, ya memang perlu, tapi ya jangan hanya yang kelihatan dari luar juga, luar dalam perlu dicari sesuai. Karena biasa menipu. Tapi bagaimana caranya saya tahu dalamnya kalau hanya melihat? Makanya dengarkan dulu selanjutnya. Jadi pertama ini ya kita sudah BBM, ketemuan di salah satu tempat. Saya kan tidak pernah ketemu sebelum, pernah saya berpapasan sekali, tapi kan saya tidak tahu siapa ini. Ya. Tapi bagaimana tuh berpapasan pertama kalinya? Ada kami memang getaran? Memang ada getaran, hampir runtuh itu gedung pasca yang lama. Ada itu gedung pasca yang lama yang perpus dulu di kampus 1. Iya. Perpus, hampir runtuh itu karena di situ ke depannya ketemu. Nah, toh saya diingatkan, saya kan tidak tahu bilang itu yang mau dikasih kenalkan. Tapi waktu saya ketemu itu sama-sama kan juga Ustaz Takdir, baru kamu pergi saya mendaftar S2. Kan Ustaz Takdir antar kata pergi daftar ambil formulir apa semua. Bilang, oh itu dulu ya yang kita ketemu di depan pasca. Aku ingat bilang itu, langsung untung ada getaran. Jadi saya itu pertama kali yang menjadi saksi pertemuan pertamaku ada itu coda di Alauddin. Coto Daeng. Oh, Coto Daeng, Sas. Kita tahu? Iya. Di depannya MTS model. Tapi sekarang sudah berubah nama jadi Mbak Daeng. Jadi setiap saya lewat di depannya itu selalu ada bergetar. Yang Coto Bakar tuh? Iya, itu di situ nih. Pertemuan pertama itu di situ saya ditemani sama Ustaz Takdir toh. Kan ceritanya saya belum tahu siapa yang mana juga orangnya, jadi diantar kalau sama Ustaz Takdir. Lucunya Ustaz Takdir nantar kata. Nah, suruh mah dulu di satu meja dengan dia pergi cari meja lain. Tapi di situ belum ada masih sekedar ketemu, tidak ada kata-kata. Apa tanya dibicara pertama? Apa dia? Nggak ada sih bilang pokoknya saja, tidak ada mengarah ke situ, tidak langsung memang orang tidak bertanya berapa santrita, kelas berapa di Bina. Masalahnya Ustaz Takdir sudah promosikan diriku sama dia juga sudah dipromosikan sama saya. Nah, toh. Nah, pertemuan pertama selesai, tidak ada masalah di situ. Maksudnya tidak ada lama-lama lagi datang Ustaz Takdir, bagaimana sudah mau kau lagi? SMS WA bukan WA di situ. BBM. Tidak lagi bilang. BBM lagi, hubungi telepon, ketemu kau lagi. Akhirnya saya bertemu tanpa Ustaz Takdir lagi, bertemu kali yang kedua kalinya di situ lagi. Coto Daeng lagi. Coto Daeng lagi ya. Nah, di situ saya sudah tidak mau dilombai bayar, saya duluan bayar itu yang makan tuh. Saya makan mie titi, dia makan mie kuah. Kenapa tidak seragam makanannya? Ya, terus selera tuh. Tapi satu meja minum. Tapi bukan bertemu berdua, kapan aja orang di meja yang lain tuh. Tapi tetap berdua Sas di meja. Nah, di situ sudah mulai menjurus itu pembicaraan di situ sering. Siapa yang mulai Sas? Sebetulnya saya juga malu-malu, dia juga malu-malu, saya juga malu-malu. Tapi sama-sama ada rasa malu. Ya sudah ada rasa-rasa getaran di situ, hampir tertumpah itu makanan di atas meja. Kena goyang itu meja. Getarannya tuh. Lebih-lebihkan. Indahnya pacaran setelah menikah. Jadi di situ tuh. Di situ kata-kata terakhirnya dia bilang, kalau memang memang serius datang bisa ke bapakku tuh. Tantangan ini. Kata-kata terakhirnya. Sekarang saya di situ masih santai ya.
Dia bilang, anu di, ada kata-kata aku. Dan ternyata perempuan tidak mau dikata-katai begitu sering. Bilang apa Di Sas? pelajaran saya bilang, kita anu dulu di, apa namanya, artinya kasih dulu waktu, kita kenal-kenalan dulu. Kalau cocok kita lanjut, kalau tidak, tidak bilang aja kalau tidak, kalau cocok ya kita lanjut. Nggak, sampai situ juga bilang, tidak bilang kalau tidak. Ternyata perempuan tidak mau dikata-katai begitu sering. Masa? Iya. Artinya PHP lagi ini kalau begini. Nggak ada kepastian. Nggak ada kepastian. Nah itu perempuan mau cepat ada kepastian. Jadi apa nih datang lagi setakdir apa tadi bicara? Boy setakdir terus itu yang kasih semangat. Bilang kayaknya suruh kak ketemu sama anunya. Ayo ketemu. Ini terpaksa pergi ketemu. Terpaksa nih terlalu. Bukan terpaksa dengan senang. Enggak karena serius Tom ini ceritanya ini. Nah, sudah disampaikan ke orang tua tak? Sudah Mi. Bilang suruh ke rumahnya. Enggak kan begini ceritanya itu orang tua ada sepupu siapkan. Nah, Ada sepupu siapkan. siapkan memang medis untuk sesuai kalau enggak jadi ini langsung. Tidak. Baru Dulu lagi sepupu siapkan bilang kalau tidak ada ada bagaimana kalau itu mau bilang kak jangan Mi deh saya sendiri cari. Ada sendiri juga cari bilang kak ada Mi aku kasih tahu bilang kak ada Mi toh. Sementara ini saya mau perjelas dulu. Pergi mah di rumahnya ceritain. Nggak mau pergi sendiri kan itu jauh rumahnya, itu juga orang tuanya jadi sama setak ke rumahnya. Nah pas sampai di rumahnya tuh, pas terakhirnya kan ada bapaknya di terasnya tuh di teras ketemu orang ini. Bilang bapaknya barangkali ada perlu. Dia bilang bapaknya itu kuliah sekali kata-katanya itu. Barangkali ada perlu. Tapi ini bapaknya sudah tapi diceritakan sama anaknya toh. Jadi sebelum ke situ Ki, Enggak, saya bilang memang Mi dulu anu. nggak tahu Mi. Enggak, orang tua tak kita tanya Mi bilang mau ke pergi anu ini ketemu sama calon mertuaku. Belum Pi. Belum. Jadi Pi. sama siapa Ki? Sama setakdir dulu. Nah. Oke, lanjut. Nah, toh. Barangkali ada perlu. Saya bilang, ya tidak ji Pak, temannya ini istirahat tuh teman kuliahnya. Dan datang silaturahmi itu. Selesai pertemuan tidak terlalu lama sih pertemuan tuh sore-sore ini. Pulang mak. Tapi untuk mentomi orang tuanya bilang ini toh ini orangnya ini sering ceritakan. Ini ada orang mau toh. Sudah itu saya lapor sama orang tua, saya lapor juga sama Om Yusuf, Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf yang mantan kepala pesantren. Terus Sas? Ya betul. Jadi apa namanya? Komunikasi sama orang tua toh. Orang tua sudah mengamanahkan ke Ustaz Yusuf ini untuk pergi ceritanya itu Mi. Manu-manu. Ah. Nah, saya juga pergi. Jadi saya juga pergi berdua aja sama Om Yusuf. Berdua aja. Yang terima itu bapaknya sendiri Ji. Ya, nah pastikan kita bilang betulan ke ini Isra ini tidak ada memang yang mau dan tidak dalam lamaran tuh, maksudnya tidak ada orang lamar gitu. Yang kedua dibicarakan juga itu anunya. Kan sedang S3 dulu itu semester 1 toh. Kalau umpamanya jadi nanti dinikahi, bagaimana nanti ke depan? Pembiayaan bapaknya siap sih semua, enggak usah dipikirkan yang itu. Enggak usah dipikirkan semua itu. Jadi sudah Mi. Artinya cair gini, cair pembicaraan antara Om Yusuf sama bapaknya tuh selesai Mi. Nah, sudah itu komunikasi Mi bertukar nomor telepon Mi sama bapaknya sama Om Yusuf, bukan saya ceritanya, saya aman mak saya. Jadi dia terus Mi yang bicara bilang kapan pergi melamar, kapan ini. Nah, karena saya mau pergi ke Malaysia waktu itu antara anak toh. Jadi nanti datang dari Malaysia. Begitu datang dari Malaysia, pergi Mi Om Yusuf sama setakdir melamar. Saya enggak pergi Mi. Pergi ke sembunyi di rumahnya Om Yusuf. Dan bilang ke Jami saya pergi deh, kita mau berdua pergi. Saya di Kesamata itu di sana. Menunggu saja tuh hasil. Tidak lama datang Mi. Langsung bilang Om Yusuf, bagaimana perasaanmu? Karena ini dua orang datang ini Om Yusuf sama setakdir diam-diam datang. Kayak tidak ada harapan. Kayak tidak ada harapan bawa tuh. Jadi kita anu tuh lagi. Kayak dia mau kerjain saya ini, ceritanya tuh jadi saya ini diam-diam juga. Mau bilang sebentar ini. Langsung bilang bagaimana perasaanmu? Begitu tuh.
Kayak sepertinya diterima sepertinya diterima ji. Karena yakin itu tidak bicara uang panen sesuai yang bayangkan. Jadi yang dibicarakan di situ bukan masalah pernikahan. Tidak diputuskan di tanggal pada saat melamar karena kan mau mau juga mau ujian final di bulan Februari di S2. Ujian final S2 itu semester 3. Semester 3. Jadi sudah itu final, baru selesai bisa mau finalku, baru kan bulan 3 dulu ceritanya saya menikah tuh. Bulan 2 selesai final, bulan 3 pernikahan nih. Nggak ada pernah dicerita. Maksudnya begini, menawarkan sebenarnya misalnya berapa kira-kira saya bawa ini, bilang tidak usah dibicarakan, itu terserah nih, jamin dipikirkan. Bahkan Ragiran nggak usah bawa begitu. Intinya nggak usah ada, tapi kita juga tahu diri toh. Jadi menawarkan misalnya bilang bagaimana kalau sekian nih. Saya kan nggak ada yang tahu itu sampai sekarang kecuali kalau ngomongkan saya takdir di mana. Bagaimana kalau seperti ini jumlahnya, bilang terserah itu saja, katanya begitu saja. Jadi begitu nih. Tapi kita tahu diri juga, orang mau sewa gedung, mau sewa konsumsi dan seterusnya. Jadi baru itu lagi ndak pakai ribet, ku transfer saja. Ndak ada istilah acara panai uang, ndak ada. Nggak ada, langsung transfer saja kata muamalah. Lucunya di situ kan nggak bisa orang transfer, kan saya ditransferkan juga dari orang tua toh. Baru nggak bisa itu langsung bilang ATM transfer langsung ke ATM, karena kan 5 juta itu bisa ditransfer per hari toh. Yes. Masa setiap hari KPI mau transfer 5 juta. Jadi Berarti mereka dulu tarik gitu uang. Baru transfer pakai lewat bank, bukan lewat ATM. Nah, selesai sudah itu komunikasi lewat diputuskan hari pernikahan dan tempatnya. Dulu di Almarkas. Masjid terbesar di Indonesia Timur. Biasa. Situ akan nikah di Almarkas, baru gedungnya di bawahnya tuh. Jadi kita di mana pesta? Di kampung. Ini dari kampung juga hampir semua pembina datang. Ustaz Muli saya datang. Masa? Iyo. Berapa mobil banyak? Di Bone. 3 mobil, 4 mobil dari pesantren. Belum lagi alumni 2014 satu angkatan datang. Satu angkatan kayaknya enggak tahu hampir 100. Naik motor semua dia. Umur berapa kita menikah? 28. Udah Terlambat. Karena saya itu cita-cita aku dulu tuh selesai itu S2 aku. Tapi konsultasi kan sama itu Om Yusuf. Dia bilang enggak apa-apa sih. Kan kamu tinggal penyelesaian juga. Tapi cerita umur berapa saat itu? Intinya beda 4 tahun tuh. Oh, beda 4 tahun. Berarti dia 20 berapa nih? 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi pula bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Demikian. Mau begini maju-maju ya. Mau begini atau mau begini? Yang santai saja, relax. Gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Supriyadi bin Abdul Hamid, saya nikahkan engkau dengan Nur Isra binti Ahmad, mahar cincin emas dan seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Nur Isra binti Ahmad dengan mas kawin cincin emas dan seperangkat alat salat tunai karena Allah. Mantap.